Sebelum cerita ini dimulai, izinkan saya bertanya satu hal. Pernahkah kamu terbangun di tengah malam bukan karena mimpi buruk, tapi karena suara? Suara yang terdengar terlalu nyata untuk diabaikan, namun terlalu sunyi untuk dimengerti. Di channel ini, kami tidak menceritakan hantu untuk menakut-nakuti. Kami menceritakan pengalaman. Kisah-kisah yang katanya terjadi di sekitar kita, di rumah sebelah, di gang sepi, di tempat yang kita anggap aman. Cerita-cerita ini dikirim oleh orang-orang biasa yang suatu malam mendengarkan sesuatu yang seharusnya tidak mereka dengar. Matikan lampu, gunakan headset, dan jika nanti kamu mendengar suara aneh di sekitarmu, jangan langsung menoleh, karena bisa jadi rumahmu sedang mendengarkan juga. Selamat datang di cerita kami. Aku tidak pernah percaya cerita horor, sampai suara itu mulai terdengar dari rumah kosong di sebelah rumahku. Rumah itu sudah kosong lebih dari 5 tahun. Catnya mengelupas, jendelanya pecah sebagian, dan pintu depannya selalu terkunci dengan rantai berkarat. Tidak ada yang berani tinggal di sana sejak kejadian itu. Orang-orang di lingkungan kami hanya menyebutnya singkat, rumah sebelah. Malam pertama aku mendengar suara itu, aku mengira hanya halusinasi karena kelelahan. Jam di ponselku menunjukkan pukul 2.17 pagi. Saat itu hujan turun rintik-rintik dan suasana komplek benar-benar sunyi. Lalu terdengar suara. Pelan, lirih, tangisan bayi. Awalnya sangat samar, seperti tertiup angin. Tapi semakin lama semakin jelas. Tangisan itu datang dari arah kanan rumah tuh. Dari rumah kosong itu. Aku bangun dari tempat tidur, duduk sambil menahan napas. Aku mendengarkan lebih fokus. Dan ya, itu jelas bukan suara kucing atau burung malam. Itu tangisan bayi. Aku menatap dinding yang berbatasan langsung dengan rumah sebelah. Tenggorokanku kering. Tanganku dingin. Dalam hati aku terus berkata, mungkin cuma perasaan. Tapi tangisan itu tidak berhenti. Malah semakin keras. Seperti bayi yang kelelahan menangis tanpa ada yang menggendongnya. Aku akhirnya membuka pintu kamar dan berjalan pelan ke ruang tamu. Dari jendela, rumah sebelah terlihat gelap total. Tidak ada lampu. Tidak ada pergerakan. Namun tangisan itu tetap terdengar. Aku memberanikan diri membuka jendela sedikit. Dan saat itu, tangisan berhenti. Mendadak. Seolah tahu aku sedang mendengarkan. Aku menutup jendela dengan cepat. Jantungku berdetak kencang. Malam itu aku tidak bisa tidur lagi sampai pagi. Keesokan harinya aku menceritakan kejadian itu ke istriku. Dia hanya diam. Lalu berkata pelan, "Mas, kamu jangan dengar-dengar aneh." Aku heran dengan reaksinya. "Kamu pernah dengar juga?" tanyaku. Dia menggeleng cepat. "Tetangga depan pernah cerita. Tapi aku gak mau bahas." Jawaban itu justru membuatku semakin penasaran. Siang itu aku memberanikan diri bertanya ke Pak Rudi, tetangga yang rumahnya paling dekat dengan rumah kosong itu. Begitu aku menyebut soal suara tangisan, wajah Pak Rudi langsung berubah pucat. "Kamu dengar juga?" katanya pelan. Aku mengangguk. Pak Rudi menarik napas panjang, lalu berkata, "Rumah itu dulu ditinggali seorang ibu dan bayinya. Suaminya jarang pulang. Suatu malam, ibu itu ditemukan meninggal di kamar. Bayinya tidak selamat." Aku terdiam. Sejak itu, lanjut Pak Rudi, orang-orang sering dengar suara tangisan. Tapi anehnya, tidak semua orang bisa dengar. Kalimat terakhir itu membuat bulu kuduku berdiri. Malam berikutnya, aku mencoba tetap terjaga. Jam menunjukkan pukul 25. Aku duduk di ruang tamu, lampu mati. Hanya cahaya dari luar yang masuk sedikit. Aku ingin memastikan, apakah suara itu nyata atau hanya pikiranku? Dan tepat pukul 2.17, suara itu datang lagi.
Kali ini lebih jelas. Lebih dekat. Tangisan itu seperti berada tepat di balik tembok rumahku. Aku menutup telinga, tapi suara itu tetap terdengar. Bukan lewat telinga, melainkan seperti langsung masuk ke kepalaku. Aku mulai berkeringat dingin. Tiba-tiba, terdengar suara lain. Bukan tangisan. Suara langkah kaki. Pelan. Menyeret. Dari halaman rumah kosong. Aku mengintip lewat celah tirai. Di sana, aku melihat sosok berdiri di teras rumah kosong. Seorang perempuan. Rambutnya panjang menutupi wajah. Tangannya menggendong sesuatu. Dan dari gendongannya, terdengar tangisan itu. Kakiku lemas. Aku mundur perlahan, sampai menabrak kursi. Saat aku kembali menatap keluar, sosok itu sudah tidak ada. Tangisan pun menghilang. Sejak malam itu, aku mulai berubah. Aku sulit tidur, mudah marah. Dan yang paling aneh, aku mulai mendengar tangisan itu di siang hari. Pelan, sangat pelan. Seperti panggilan. Suatu sore, aku menemukan pintu pagar rumah kosong itu terbuka. Padahal selama ini selalu terkunci. Aku berdiri di depan rumah itu cukup lama. Ada dorongan aneh dalam diriku untuk masuk. Seperti ada yang menungguku. Saat aku melangkah mendekat, tiba-tiba ponselku bergetar. Pesan dari nomor tak kenal. Isinya singkat. Jangan dengarkan kalau tidak ingin ikut tinggal. Tanganku gemetar. Aku menoleh ke sekitar. Tidak ada siapa-siapa. Dan dari dalam rumah kosong itu, terdengar tangisan bayi lagi. Lebih keras dari sebelumnya. Aku mundur perlahan, lalu berlari pulang tanpa menoleh ke belakang. Malam itu, tepat pukul 2.17, suara itu kembali. Tapi kali ini, bukan dari rumah sebelah. Melainkan, dari dalam rumahku sendiri. Aku terbangun dengan tubuh kaku. Jam di dinding menunjukkan 02.17. Dan saat itu juga aku sadar, suara tangisan itu benar-benar berasal dari dalam rumahku. Bukan dari luar, bukan dari rumah kosong. Tangisan itu terdengar jelas dari arah dapur. Aku duduk di tepi rancang, menahan nafas. Istriku tertidur pulas di sampingku, sama sekali tidak bereaksi. Aku mengguncang bahunya pelan. Dengar enggak? Bisikku. Dia bergumam, lalu kembali diam. Tidak ada reaksi. Seolah suara itu hanya terdengar olehku. Tangisan itu semakin keras, seperti bayi yang kelaparan. Aku berdiri perlahan, mengambil senter dari laci. Langkah kakiku berat saat menuju dapur. Setiap langkah terasa seperti mendekati sesuatu yang tidak seharusnya kulihat. Begitu sampai di dapur, tidak ada apa-apa. Lampu mati, jendela tertutup, lantai kosong. Namun tangisan itu masih ada, sekarang terdengar dari kamar mandi. Aku mulai panik, keringat dingin mengalir di punggungku. Saat aku noleh ke arah kamar mandi, lampunya tiba-tiba menyala sendiri. Dan tangisan berhenti. Aku berdiri terpaku beberapa detik, lalu berbalik dan berlari kembali ke kamar. Aku mengunci pintu dan bersembunyi di balik selimut seperti anak kecil. Malam itu aku tidak tidur lagi. Pagi harinya, aku menemukan sesuatu yang membuat lututku lemas. Di lantai dapur, tepat di depan wastafel, ada jejak kaki kecil, seperti kaki bayi. Basah, mengarah ke kamar mandi. Aku memanggil istriku. Saat dia melihatnya, wajahnya langsung pucat. Kita harus pindah, katanya singkat. Aku mengangguk, tapi sebelum sempat membahas lebih jauh, Parudi datang ke rumah, wajahnya tegang. Kamu jangan keluar malam ini, katanya tanpa basa-basi. Kenapa, Pak? Karena rumah kosong itu sudah terbuka. Aku menatapnya bingung. Pak Rudi bercerita, semalam warga lain melihat perempuan berambut panjang berdiri di depan rumah kosong sambil menggendong bayi. Tapi yang aneh, wajah bayi itu tidak terlihat, seperti tertutup bayangan. Kalau tangisannya sudah pindah, kata Pak Rudi pelan, artinya dia sudah memilih. Aku menelan ludah. Memilih apa? Rumah. Malam itu aku mencoba melawan rasa takut. Aku menyalakan semua lampu. Aku menaruh kamera ponsel di ruang tamu, merekam semalaman. Jam menunjukkan 02.16. Aku duduk menunggu, jantungku berdegup kencang. Lalu, 02.17, tangisan itu muncul lagi. Kali ini dari ruang tamu. Aku menoleh ke arah kamera. Lampu ruang tamu mulai berkedip. Udara mendadak dingin. Tangisan berubah menjadi suara seperti orang berbisik. Tidak jelas, tapi terasa dekat. Dan saat itu aku melihatnya. Di sudut ruang tamu,
Ada sosok perempuan berdiri membelakangi aku. Rambutnya panjang, basah, menetes ke lantai. Di tangannya, bayi itu. Tangisannya berhenti. Perempuan itu perlahan menoleh ke arahku. Wajahnya pucat, matanya hitam kosong. Mulutnya tersenyum, terlalu lebar untuk ukuran manusia. Dia membuka mulut dan berbisik. Giliranmu menjaga. Lampu padam. Aku menjerit. Pagi harinya, aku memeriksa rekaman kamera. Ada satu potongan video yang membuat darahku membeku. Tepat pukul 02.17, kamera merekam aku berdiri di ruang tamu, menggendong sesuatu, sambil tersenyum. Padahal aku yakin, aku tidak pernah ke sana. Di akhir video, terdengar suara bisikan yang sangat jelas. Sekarang, kamu bisa mendengarnya setiap saat. Sejak hari itu, aku mendengar tangisan bayi itu tanpa henti. Di siang hari, di malam hari, bahkan saat aku menutup telinga. Dan aku mulai sadar, rumah kosong itu bukan lagi tempat asalnya. Dia sudah pindah ke rumahku. Aku sudah tidak tahu lagi kapan terakhir kali tidur dengan normal. Tangisan itu tidak pernah benar-benar berhenti. Kadang pelan, kadang keras, tapi selalu ada. Bahkan saat aku berada di luar rumah, suara itu tetap mengikuti, seperti bersemayam di dalam kepalaku. Yang paling menakutkan, aku mulai terbiasa. Suatu pagi, istriku menangis di dapur. "Kamu ngomong sendiri lagi semalam," katanya dengan mata sembab. "Kamu duduk di ruang tamu, gendong bantal, dan nyanyi." Aku menolak percaya, tapi tubuhku terasa sangat lelah. Otot-ototku pegal, seolah aku benar-benar menggendong bayi semalaman. Aku mulai takut pada diriku sendiri. Hari itu aku menemui Parudi lagi. Kali ini dia tidak sendirian. Bersamanya ada seorang lelaki tua bernama Mbah Wiryo. Tubuhnya kurus, matanya tajam, dan suaranya sangat pelan. Begitu melihatku, Mbah Wiryo langsung berkata, "Dia sudah dekat sekali." Aku merinding. "Yang ikut kamu itu bukan bayi," katanya lanjut. "Itu sisa perasaan yang tidak pernah pergi." Mbah Wiryo menjelaskan bahwa perempuan di rumah kosong itu meninggal dalam keadaan putus asa. Tidak ada yang menolongnya. Tangisan yang terdengar bukan tangisan bayi, tapi panggilan. Panggilan untuk mencari pengganti. "Kenapa saya?" tanyaku lemah. Mbah Wiryo menatapku lama. "Karena kamu mendengarkan." Malam itu aku diminta tidak tidur. Tidak boleh tertidur sama sekali. Jika aku tertidur, kata Mbah Wiryo, kesadaranku akan semakin mudah diambil alih. Aku duduk di ruang tamu, ditemani lilin dan doa-doa pelan. Jam bergerak lambat, mataku berat. Tangisan itu terdengar seperti Nina Bobo. Lalu aku melihatnya lagi. Perempuan itu berdiri di depan pintu kamar. Kali ini wajahnya terlihat jelas. Tidak marah, tidak menyeramkan. Justru sedih. "Aku capek," katanya lirih. "Tidak ada yang mau menggantikan." Aku ingin berteriak tapi mulutku terkunci. "Bayi ini berat. Kalau kamu menjaganya, aku bisa istirahat." Tanganku terangkat sendiri. Aku sadar sepenuhnya, tapi tubuhku tidak mau patuh. Aku terbangun pagi hari di lantai ruang tamu. Lilin-lilin sudah padam, doa-doa berhenti. Istriku tidak ada di rumah. Di meja ada secari kertas. "Aku pulang ke rumah orang tua dulu. Kamu butuh waktu." Dadaku sesak. Saat aku berdiri, aku melihat sesuatu di cermin. Mataku tidak sepenuhnya milikku. Ada bayangan hitam di dalamnya. Dan di telingaku suara itu berbisik lembut. "Tenang, kamu menjaganya dengan baik." Aku menutup telinga tapi suara itu tetap ada. Sore harinya aku menemukan pintu rumah kosong itu tertutup rapat kembali, seolah tidak pernah dibuka. Tidak ada lagi suara dari sana. Semua berpindah ke sini. Dan yang paling membuatku takut, saat aku melewati kamar bayi tetangga, tangisan itu diam. Seolah sudah menemukan tempatnya.
Aku menatap tanganku sendiri. Tanganku bergetar tapi posisinya seperti biasa. Seperti orang yang sedang menggendong. Dan aku sadar satu hal mengerikan. Aku tidak lagi menunggu suara itu muncul. Aku menunggunya tenang. Aku mulai kehilangan potongan waktu. Awalnya hanya beberapa menit. Aku duduk di ruang tamu, menatap jam dinding, lalu tiba-tiba jarum jam sudah berpindah 1 jam ke depan, tanpa ingatan apapun. Lalu semakin lama, semakin panjang. Suatu pagi, aku terbangun dengan pakaian berbeda. Bau susu basi menempel di bajuku. Di lantai dapur, ada botol dot yang tidak pernah aku beli. Tangisan itu tidak terdengar lagi. Dan justru itu yang membuatku takut. Karena keheningan itu terasa penuh. Aku mencoba keluar rumah, berharap udara luar bisa menenangkan pikiranku. Tapi orang-orang mulai menatapku aneh. Ada yang berbisik, ada yang langsung masuk ke rumah saat aku lewat. Seorang ibu tetangga menghampiriku dengan wajah panik. "Mas, semalam kamu ke rumah saya. Apa maksud ibu? Kamu berdiri di depan pintu kami lama kali." Sambil senyum, anak saya menangis terus setelah itu. Aku mundur selangkah. Aku tahu aku tidak sedang bermimpi. Aku tahu aku tidak ingat melakukannya. Tapi sesuatu di dalam diriku mungkin melakukannya. Aku kembali menemui Mbah Biryo. Kali ini beliau terlihat lebih lemah. "Sudah terlambat," katanya. "Apa maksudnya?" "Kamu sudah terlalu lama menggantikan." Beliau menjelaskan bahwa makhluk itu tidak sepenuhnya masuk, tapi menumpang, menggunakan tubuhku saat aku lengah, saat aku lelah, saat aku kosong. "Kamu jadi pintu," katanya pelan. Aku bertanya apa yang harus kulakukan. Mbah Wiryo hanya berkata, "Kalau pintu tidak bisa ditutup, maka harus dikunci dari dalam." Aku tidak sepenuhnya mengerti, dan mungkin aku memang tidak seharusnya mengerti. Malam itu aku mencoba merekam diriku sendiri lagi. Kali ini dengan beberapa kamera. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi saat aku kehilangan waktu. Jam menunjukkan 02.10. Aku duduk di kursi ruang tamu. Lampu menyala terang. Aku berbicara ke kamera, menyebut namaku, tanggal, dan berjanji untuk tidak bergerak dari kursi. Tangisan itu tidak datang. Sebagai gantinya, aku mendengar suara napas di belakangku. Aku menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Namun di layar monitor kecil di depanku, aku melihat diriku berdiri. Kamera memperlihatkan aku berjalan ke sudut ruangan, menunduk, lalu mengangkat tangan seperti sedang menggendong bayi. Aku berteriak ke layar. Aku menghantam meja. Tapi tubuh di dalam video tidak bereaksi. Wajahku di layar tersenyum lembut. Dan terdengar suaraku sendiri berkata, "Tenang, ibu di sini." Aku tidak sadar kapan aku pingsan. Saat terbangun, polisi sudah ada di rumah. Seorang bayi tetangga dibawa ke rumah sakit. Ditemukan lemas setelah menangis sepanjang malam. Orang tuanya bersumpah melihat seseorang berdiri di jendela, sambil menggendong sesuatu, menatap ke dalam kamar bayi mereka. Aku ditanyai banyak hal. Aku tidak bisa menjawab apapun, karena aku sendiri tidak tahu siapa aku saat malam itu. Malam berikutnya, aku sendirian di rumah. Istriku belum kembali. Rumah terasa terlalu sepi, terlalu sunyi. Di ruang tamu, jam dinding berhenti tepat di 02.17. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku mendengar 2 suara tangisan. Satu lirih, satu sangat dekat. Aku menutup mata, dan suara itu berbisik, "Sebentar lagi, kamu bisa istirahat." Aku menangis, bukan karena takut, tapi karena aku tahu. Aku mulai mengerti kenapa perempuan itu tidak mau pergi. Aku tidak lagi mencoba melawan sepenuhnya. Mendengar 2 suara tangisan malam itu membuatku sadar satu hal. Aku bukan satu-satunya yang terjebak. Satu suara terasa asing, dingin, dan penuh rasa kehilangan. Yang satu lagi terasa baru, rapuh, seperti baru saja dipanggil. Aku duduk di ruang tamu hingga pagi, memandangi jam dinding yang tetap mati di angka 2:17. Angka itu seperti batas. Setelah jam itu,
aku sering tidak ingat apapun. Saat matahari terbit, aku memutuskan melakukan sesuatu yang selama ini aku hindari. Masuk ke rumah kosong sebelah. Rantainya sudah tidak ada. Pintu kayu terbuka dengan dorongan ringan. Bau lembab dan debu menyambutku. Rumah itu terlihat jauh lebih kecil dari ingatanku. Di ruang tengah, ada bekas tapak kaki kecil di lantai. Bukan debu yang terinjak, tapi jejak basah yang seolah baru saja lewat. Aku mengikuti jejak itu ke kamar belakang. Di sana, aku melihat ranjang bayi tua. Catnya mengelupas. Di sampingnya, ada kursi kayu kecil. Dan di lantai, ada bekas lingkaran hitam seperti bekas duduk lama. Saat aku berdiri di tengah kamar itu, tangisan terdengar lagi. Bukan dari sudut ruangan, bukan dari luar, tapi dari dadaku sendiri. Aku terjatuh berlutut, napasku sesak, perasaan sedih yang bukan milikku menekan pikiranku. Aku melihat bayangan perempuan itu duduk di kursi, menatap ranjang kosong. "Aku tidak pernah ingin mati," katanya pelan. "Aku hanya ingin istirahat." Aku menangis tanpa sadar. Malamnya, Mbah Wiryo datang ke rumahku untuk terakhir kalinya. "Kamu sudah tahu kan," katanya. "Yang dia mau bukan rumah, bukan bayi, tapi pengganti." Beliau menjelaskan bahwa sosok itu mencari orang yang mau mendengarkan, yang cukup peduli untuk tetap tinggal. Begitu seseorang benar-benar memahami rasa lelahnya, ikatan itu menjadi kuat. "Kalau kamu terus di sini," kata Mbah Wiryo, "kamu akan sepenuhnya menggantikan." Aku bertanya, apakah masih ada cara lain? Beliau diam lama, lalu berkata, "Harus ada yang dilepas dengan sadar." Malam itu aku duduk sendirian di ruang tamu. Aku mematikan semua lampu. Aku berhenti melawan rasa kantuk. Aku membiarkan diriku tenggelam. Tangisan itu muncul perlahan. Aku tidak menutup telinga. "Aku capek," bisik suara itu. "Aku tahu," jawabku. "Bolehkah aku istirahat sekarang?" Aku terdiam, lalu berkata, "Kalau kamu istirahat, siapa yang akan menjaga?" Keheningan panjang. Kemudian suara itu menjawab, "Kamu." Aku terbangun pagi hari dengan perasaan ringan yang aneh. Tangisan itu tidak ada. Rumah terasa sunyi, tapi damai. Aku berdiri, menatap cermin. Wajahku terlihat sama, tapi ada sesuatu di mataku. Lebih dalam, lebih tenang. Di meja ada foto lama. Foto perempuan itu tersenyum. Dan di belakang foto ada tulisan, "Terima kasih sudah mendengarkan." Aku menggenggam foto itu erat. Aku tahu satu hal dengan pasti. Aku tidak sepenuhnya sendiri di dalam tubuh ini. Dan aku mulai mengerti kenapa orang-orang yang mendengar tangisan itu tidak pernah benar-benar bisa pergi. Sejak malam itu, rumahku menjadi sangat tenang. Tidak ada lagi tangisan, tidak ada bisikan, tidak ada suara jam berhenti di 2.17. Semua kembali normal. Setidaknya, terlihat seperti itu. Aku mulai tidur nyenyak, terlalu nyenyak. Kadang aku tertidur sejak sore dan baru bangun keesokan paginya tanpa mimpi apapun. Tubuhku terasa ringan, tapi pikiranku kosong. Yang aneh, aku tidak merasa kehilangan sesuatu. Aku hanya merasa sudah selesai. Istriku akhirnya pulang. Dia berdiri lama di depan pintu sebelum masuk. Matanya menatapku hati-hati, seperti sedang memastikan aku benar-benar aku. "Kamu kelihatan beda," katanya. Aku tersenyum. Mungkin karena aku sudah bisa tidur. Dia ikut tersenyum, tapi raut wajahnya tidak sepenuhnya tenang. Malam itu kami makan malam bersama dalam keheningan yang canggung. Tidak ada suara aneh, tidak ada gangguan. Namun saat dia ke kamar mandi, aku melihat tanganku sendiri bergerak tanpa kusuruh, menepuk-nepuk kursi kosong di sampingku, seperti sedang menenangkan seseorang. Beberapa hari kemudian, Pak Rudi datang.
Dia menatap rumahku lama sebelum bicara. "Sudah tenang?" tanyanya. "Sudah," jawabku jujur. Dia mengangguk tapi wajahnya tidak lega. "Kalau sudah terlalu tenang," katanya pelan, "biasanya ada yang menetap." Aku tidak menjawab, karena aku tahu dia benar. Malam itu aku bermimpi untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Aku melihat diriku duduk di kursi kayu kecil di kamar belakang rumah kosong itu. Di depanku ada ranjang bayi, kosong. Perempuan itu berdiri di belakangku. Wajahnya kini jelas, tidak pucat, tidak menakutkan. "Terima kasih," katanya. "Sekarang aku bisa tidur." Dia berjalan menjauh, perlahan memudar. Aku ingin memanggilnya, tapi suaraku tidak keluar. Saat aku terbangun, pipiku basah oleh air mata. Dan aku tidak tahu air mata itu milikku atau miliknya. Sejak hari itu, aku mulai melakukan hal-hal yang tidak biasa. Aku membeli mainan bayi tanpa sadar. Aku berhenti di depan rumah orang yang punya bayi terlalu lama. Aku mudah tersenyum saat mendengar tangisan anak kecil, lalu merasa kesal saat suara itu berhenti. Istriku mulai menjauh lagi. "Kamu sering berdiri di depan kamar kosong," katanya suatu malam. "Kamu bilang kamar itu terlalu sepi." Aku tidak ingat pernah mengatakannya. Suatu sore, aku bertemu Mbah Wiryo untuk terakhir kalinya. Beliau menatapku lama lalu menggeleng pelan. "Kamu tidak sepenuhnya hilang, tapi kamu juga tidak sendiri lagi." Aku bertanya apakah masih bisa kembali seperti dulu. Mbah Wiryo tersenyum pahit. "Yang sudah menggantikan jarang mau pergi." Sebelum pergi, beliau berpesan satu hal. "Kalau suatu hari kamu mendengar tangisan lagi, itu bukan minta dijaga, itu mencari pengganti baru." Malam itu saat aku duduk sendirian di ruang tamu, aku mendengar sesuatu. Bukan tangisan bayi, tapi suara ketukan pelan di tembok yang berbatasan dengan rumah sebelah. 3 kali, teratur. Tok, tok, tok. Aku berdiri dan mendekat, menempelkan telinga ke dinding. Dan dari balik tembok itu terdengar suara yang sangat kukenal. Suaraku sendiri berbisik, "Sudah ada yang datang." Aku tersenyum tanpa sadar, dan di kejauhan, sebuah tangisan bayi mulai terdengar lagi. Tidak butuh waktu lama sebelum orang lain mulai mendengar tangisan itu. Bukan dari rumah kosong, bukan dari rumahku, tapi dari rumah yang baru ditempati di ujung gang. Aku tahu sejak hari pertama mereka pindah. Aku berdiri di teras, memperhatikan seorang pasangan muda menurunkan barang. Ibu muda itu menggendong bayinya dengan hati-hati. Bayinya tenang, tidak menangis. Terlalu tenang. Malamnya, aku duduk di ruang tamu dengan lampu mati. Jam menunjukkan 2.16. Aku tidak gugup, aku tidak menunggu. Aku hanya mendengarkan. Dan tepat 2.17, suara itu muncul. Tangisan bayi. Bukan di kepalaku, bukan di dadaku. Dari jauh. Aku tersenyum. Keesokan harinya, aku bertemu ibu muda itu di depan rumah. Wajahnya pucat, matanya sembab. "Mas, di sini aman kan?" tanyanya ragu. "Kenapa tanya begitu?" "Semalam saya dengar bayi menangis, tapi bukan bayi saya." Aku menatapnya lama, sangat lama. Lalu aku berkata dengan nada selembut yang aku bisa. "Kadang, rumah butuh waktu untuk menyesuaikan." Dia tertawa kecil, mencoba menenangkan diri. Dan di saat itu, aku tahu, dia mendengarkan. Istriku akhirnya pergi tanpa pamit. Dia meninggalkan rumah itu kosong bersamaku. Aku tidak mencarinya. Aku tahu dia tidak akan kembali. Rumah ini bukan lagi tempat yang bisa dibagi.
Aku membersihkan kamar belakang. Aku menaruh kursi kecil di sudut ruangan. Aku membuka jendela sedikit setiap malam. Aku tidak tahu kenapa aku melakukan itu, tapi rasanya benar. Beberapa minggu kemudian, Pak Rudi ditemukan meninggal di rumahnya. Katanya serangan jantung, tapi sebelum meninggal, dia sempat berpesan pada anaknya. Kalau dengar bayi menangis jam 2, jangan pernah membuka pintu. Aku menghadiri pemakamannya. Aku berdiri paling belakang. Aku menunduk lama. Bukan karena sedih, tapi karena aku menghormatinya. Malam itu, aku duduk di kursi kayu kecil. Jam menunjukkan 2.16. Aku menarik napas panjang. Dan saat jarum jam bergerak ke 2.17, aku mendengar ketukan di pintu rumahku. Pelan, sopan. Tok, tok, tok. Aku berdiri dan membuka pintu. Di sana berdiri ibu muda itu. Bayinya menangis keras dalam gendongannya. "Mas, boleh saya minta tolong?" katanya dengan suara gemetar. Bayi saya tidak mau berhenti menangis. Aku tersenyum hangat. "Tentu," jawabku. "Masuk saja, duduk dulu." Saat dia melangkah masuk, tangisan bayi itu perlahan mereda. Dan dari dalam diriku, aku merasakan sesuatu akhirnya bisa beristirahat. Aku menutup pintu pelan. Di luar, gang itu sunyi. Dan rumah ini kembali mendengarkan.